Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Gimana Bapak Ibu kabarnya pagi hari ini? Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah. sehat. Terima Semangat? kasih, Bu. Masih semangat? Harus semangat, Bu. Harus Semangat, semangat. semangat, semangat. Selalu Pagi, semangat, Bu. Harus semangat dan selalu semangat ya, Bapak Ibu. pagi, semangat. Oke, kita eh, hari ini lebih pagi ya, jam 7. Ya, jam 7 kita sudah mulai ya, Bapak Ibu yang masih persiapan mungkin ya barangkali dengan aktivitas masing-masing ya. Bisa sambil disimak ya Bapak Ibu ya. Duduk manis dulu di depan laptopnya disimak ya materi pertama kita hari ini. Ya, dan untuk pagi ini Bapak Ibu, saya akan menyampaikan terkait dengan topik mengawasi bahan, proses, dan produk halal ya. Saya izin untuk sharing dulu dokumennya. Sudah terlihat ya di monitor masing-masing ya. Oke, jadi Bapak Ibu ini sama, referensinya adalah SKKNI nomor 21 tahun 2022 ya, terkait dengan unit kompetensi yang ketiga ini. Nah, ada beberapa hal Bapak Ibu yang akan dilakukan ya di dalam mengawasi bahan, proses, dan produk halal ini ya, ataupun elemen kompetensinya. Ada 5 ya, lebih kurang 5. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah mengawasi pengadaan bahan ya. Jadi dalam mengawasi PPH, proses produk halal ya, langkah awal yang kita lakukan adalah mengawasi pengadaan bahan. Jadi, ketika bahan itu datang, kita pastikan ya, bahan yang datang, bahan yang dibeli itu sesuai dengan daftar bahan halal. Ya, itu harus sesuai. Nah, kemudian eh, kalau misalnya ada penggunaan bahan baru, ya ada proses seleksi ya. Misalnya Bapak Ibu mau menggunakan bahan baru, harus ada proses seleksinya, proses seleksi yang sesuai juga dengan prosedur ya. Salah satu prosesnya apa? Bapak Ibu harus pengajuan dulu ya, lapor ke LPH dan atau BPJPH untuk penggunaan bahan baru ya, dilengkapi dengan formulir persetujuannya ya, nah, baru diganti nanti dengan bahan baru. Kemudian bukti pengadaan bahan itu diperiksa juga sesuai dengan prosedur ya. Buktinya apa ya? Buktinya ya purchase order ya, kemudian tadi disesuaikan dengan daftar bahan halal ya, kemudian apalagi ya, mungkin catatan pembelian ya, semuanya diperiksa Bapak Ibu. Nah, hasil pemeriksaannya di dari pengadaan bahan ini dilaporkan, kemudian didokumentasi sesuai dengan prosedur juga. Ya, itu yang pertama ya, kriteria unjuk elemen kompetensinya atau langkah yang dilakukan dalam mengawasi PPH adalah mengawasi pengadaan bahan. Nah, setelah melakukan pengawasan terhadap pengadaan bahan, ya, dilakukan pengawasan terhadap penanganan bahan halal. Nah, jadi bahan kita order dari catatan daftar bahan yang kita susun di SCPH, kita beli. Nah, ketika bahan datang, kita awasi. Oke, sesuai misalnya ya. Kemudian, ketika bahan itu sudah datang, sudah kita cek identitasnya, semuanya sesuai. Langkah berikutnya adalah mengawasi penanganannya. Penanganan bahan halal, pemeriksaan bahan datang itu kita verifikasi juga sudah sesuai dengan prosedur ya. Nah, bahan yang datang ya, yang tidak sesuai persyaratan ditindaklanjuti sesuai dengan standar juga persyaratan standar. Misalnya, Bapak Ibu order daging, katakanlah daging sapi. Daging sapi dari produsen A, ya, suppliernya mungkin supplier B, ya, supplier B produsen A. Ya, daging sapi. Oke, ketika Bapak Ibu eh, order tadi di pengadaan bahan ya, Bapak Ibu order itu sesuai. Jadi bagian pembelian atau purchasing mengorder sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Namun, ternyata ketika bahan itu datang dikirim oleh supplier B tadi, yang harusnya dagingnya adalah daging dari produsen A, ternyata yang dikirim adalah daging dari produsen C. Ya, berarti tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, kebetulan juga daging dari produsen C yang dikirim oleh supplier B tadi adalah
daging yang belum punya SH. Nggak ada sertifikat halalnya. Kan ini kritis banget ya. Bahan yang sangat-sangat kritis dan ternyata bahannya salah kirim, SH-nya juga nggak ada. Nah, itu harus ditangani Bapak Ibu ya. Nah, di sini fungsi dari mengawasi penanganan bahan halal ya. Jadi intinya kan daging ini harusnya halal nih, harus jelas nih SH-nya, dokumen pendukungnya ya. Ternyata supplier mengirim daging yang merek lain yang belum lengkap juga, belum diketahui halal atau tidak. Ya, nah, bagaimana cara penanganannya? Nah, perusahaan harus punya itu metode atau cara penanganan terkait bahan-bahan yang mungkin salah dikirim oleh supplier ya, yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal. Harus punya itu perusahaan. Cara penanganannya bagaimana ya? Ya, salah satunya bahan tersebut ya tidak boleh digunakan. Mungkin kita tahan dulu dia, di hold dulu di area karantina misalnya ya, disimpan dulu, nanti sampaikan lagi kepada supplier bahwa bahan yang dikirim itu salah, tidak sesuai dengan yang diorder. Nah, itu bisa komplain ya, bisa minta kembalikannya di return atau ya dikembalikan, minta penggantian bahan baku, bahan baru ya. Nah, kemudian penyimpanan bahan halal diverifikasi. Nah, setelah misalnya mungkin untuk bahan-bahan lain ya selain daging ada bahan-bahan lain minyak goreng, bumbu-bumbu dan lain sebagainya yang bahan halal yang sudah terverifikasi oke, kita simpan di tempat penyimpanan bahan-bahan halal. Tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. Pastikan juga Bapak Ibu ya untuk penyimpanan bahan-bahan itu tidak bercampur dengan yang tidak halal ya harus terpisah ya. Alur bahan juga diverifikasi sesuai dengan persyaratan standar. Ya, begitu. Nah, ini dua elemen kompetensi sudah kita bahas ya, atau dua hal yang dilakukan dalam mengawasi bahan dan PPH. Yang ketiga, ya, adalah mengawasi proses. Ya, prosesnya lagi yang kita awasi. Tadi bahan datang, kemudian bahan datang ditangani. Gimana cara penanganannya? Ya. Nah, ketiga, kita awasi prosesnya, proses produk halalnya. Ya. Ketika bahan tadi sudah oke ya, sudah diterima, sudah cocok nih, ya, ya kita identifikasi sudah pas ya dengan daftar bahan. Nah, kita lakukan pengawasan terhadap proses ya. Apa saja yang kita lakukan? Kita awasi tempatnya, tempat proses produksi ya. Tempatnya harus bersih ya, sesuai ya, tempat alat dan prosedur ya, itu juga sesuai dengan persyaratan standar. Bersih ya, tidak ada bahan yang haram atau najis ya. Jadi aman begitu. Kemudian kebersihan, higienitas tempat, alat, dan personalnya juga itu juga diverifikasi sesuai persyaratan standar dan tidak ada kontaminasi silang ya Bapak Ibu. Ya, jadi kebersihan tempat alat proses tadi perhatikan dan perhatikan juga tempat pembuangan sampahnya. Ya, harus jauh ya dari tempat produksi ya. Kemudian lokasi tata letak mungkin area produksi juga tidak berdekatan dengan kamar mandi ya, jauh dari kamar mandi ya. Seperti itu. Kemudian orangnya, personelnya ya, yang mengerjakan, yang produksi juga harus bersih ya. Ada SOP-nya untuk menjaga kebersihan. Kemudian mereka juga menggunakan apa? APD ya, menggunakan APD saat berproduksi ya, begitu ya. Nah, kemudian setelah mengawasi prosesnya, Bapak Ibu, kita mengawasi penanganan produk halal. Nah, proses sudah diawasi dan produk sudah jadi. Ya, misalnya, ya, ketika produk sudah jadi, kita pastikan bahwa produk yang diproduksi tadi itu sudah sesuai dengan kriteria sesuai dengan persyaratan standar, baik mungkin dari segi bentuk ya, kemudian apa bentuk, aroma ya, rasa, kemudian sensori lah intinya, dan penamaan produk ya itu semua harus sesuai kriteria standar. Ya, kemudian juga harus ada kemampuan telusur produk halal ya, kemampuan telusur yang memang kita bisa pastikan itu sesuai atau memenuhi prosedur juga. Nah, kemampuan telusur ini bisa kita lakukan melalui apa? Kode, kode produksi atau kode batch pada si produk atau melalui catatan produksi, catatan penjualan ya bisa ditelusur dari situ. Ya, makanya penting sekali ya implementasinya. Nah, kemudian tempat alat penyimpanan produk halal diverifikasi juga sesuai dengan persyaratan standar.
Misalnya kalau produknya sudah selesai, harus disimpan dulu ya, belum akan didistribusikan, kita cek kembali sudah sesuai atau belum ya. Kemudian penyimpanan produk halal diverifikasi juga ini sesuai dengan persyaratan penyimpanan produk halal ya, dan juga penyajiannya juga harus sesuai. Kalau ada proses penyajian di situ, atau mungkin kalau ada proses di sini untuk penanganan produk, misalnya proses distribusi ya, produknya didistribusikan ya. Misal contoh kasus misalnya produk di dapur didistribusikan ke outlet tapi sudah jadi produk nih gitu ya, produk katakanlah produk setengah jadi, nah tapi dia kategorinya produk, misalnya apa ya, em, burger misalnya, burger ya, dia punya produk setengah jadi misalnya ya, produk setengah jadinya tadi daging daging burgernya ya yang sudah diolah di dapur produksi dapur utama, kemudian nanti dikirim ke outlet. Nah, proses pengirimannya itu ya, atau armadanya juga nanti termasuk ke dalam sini ya, kriteria unjuk kerja mengawasi penanganan produk. Nanti di sini kita bahasnya. Nah, kemudian mengawasi pengembangan produk halal. Terkait pengembangan produk halal, apa saja nanti yang perlu diawasi terkait reformulasi produk ya, dan pengembangan produk baru. Ya, kalau ada reformulasi itu kita identifikasi ya sesuai dengan persyaratan standar ya. Tentunya bahan-bahan yang akan digunakan untuk reformulasi itu sudah harus halal ya. Kemudian terkait pengembangan produk juga sama ya. Gitu ya, Bapak Ibu. Jadi ada lima, ada lima elemen kompetensi daripada eh, proses ya pengawasan bahan dan PPH, mulai dari mengawasi pengadaan bahan, kemudian mengawasi penanganan bahan halal, lalu mengawasi proses produk halal, dan yang keempat mengawasi penanganan produk, dan yang kelima mengawasi pengembangan produk halal. Ya, jangan lupa ya lima ini. Lima elemen kompetensi dari unit kompetensi yang ketiga. Nah, kemudian kita lihat secara teorinya, definisi dari pengawasan. Pengawasan itu kita bisa artikan seperti proses mengamati seluruh produksi sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan. Dari pengawasan ini adalah mengamati proses kegiatan. Kemudian menilai kesesuaian rencana dan juga kegiatan ya. Dan kalau misalnya ada saran nanti dari pimpinan dalam pengambil kebijakan juga ya, dan konsisten dalam mencapai tujuan. Nah, prinsipnya merefleksikan kebutuhan. Jadi sesuai kebutuhan juga ya, Bapak Ibu ya. Nanti kalau misalnya dalam hal pengawasannya ada yang temuan ya belum sesuai, nanti disesuaikan. Kemudian melaporkan penyimpangan. Kalau terjadi penyimpangan itu dilaporkan ya. Nah, mudah dipahami dan menjamin adanya tindakan perbaikan. Ya, jadi eh, mekanisme atau prosedur pengawasan ini mudah dipahami oleh internal perusahaannya. Kalau misalnya nanti ada penyimpangan dari temuan, itu juga harus ada jaminan bahwa akan dilakukan tindakan perbaikan dan pencegahannya. Nah, kemudian kita lihat lagi Bapak Ibu jenis pengawasan ya. Kalau kita perhatikan jenis pengawasan itu ada dua. Pengawasan yang sifatnya internal, kemudian pengawasan eksternal. Nah, pengawasan internal ini dilakukan oleh orang atau badan yang ada atau terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau perusahaan tersebut ya. Misalnya Ibu Syarifah ya, di perusahaan yang nanti akan apa namanya, dibantu oleh Bu Sarifah ya. Jadi Bu Sarifah nanti yang menjadi pengawas internalnya, auditor internalnya, ya seperti itu. Nah, sementara pengawas eksternal ya, dia dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar usaha tersebut. Ya, contohnya auditor dari LPH itu nanti yang akan menjadi pengawas eksternal ya ke perusahaan Bapak Ibu ya, ke perusahaan nanti yang Bapak Ibu bantu ya, seperti itu. Kemudian untuk pengawasan internal ini, penyelih halal internal organisasi bisa juga penyelih halal eksternal. Oh iya. Jadi siapa dia yang melakukan pengawasan internal boleh nanti penyelih internalnya atau penyelih eksternal ya, itu juga boleh, bisa. Nah, kalau pengawas eksternal tadi bisa tadi auditor, bisa masyarakat, atau mungkin tim surveillance dari BPJPH ya, juga bisa tentunya yang kompeten ya dalam bidangnya. Nah, begitu.
Nah, beberapa aktivitas dalam pengawasan adalah yang pertama mengawasi pengadaan bahan. Ya, tadi sudah kita sampaikan ya, aktivitasnya pengadaan bahan, kemudian mengawasi penanganan bahan halal, kemudian mengawasi proses produk halal, dan yang keempat mengawasi penanganan produk halal, dan yang kelima mengawasi pengembangan produk halal. Ya, terakhir adalah membuat laporan. Jadi, setelah nanti 5 kegiatan ya atau elemen kompetensi dalam pengawasan ini kita lakukan, kita harus buat laporannya, laporan pengawasan ya, gitu. Nah, yang pertama kita lihat mengawasi pengadaan bahan ini Bapak Ibu. Pengadaan bahan misalnya ya, kita pastikan tadi sesuai dengan daftar bahan halal ya. Kalau misalnya ada seleksi bahan baru, dipastikan juga sesuai prosedur ya. Ada lampiran lampiran 15 ya ini kalau nggak salah ya di eh, ditulis bahan baru yang mau diganti itu apa dengan merek apa dan dilampirkan esanya. Nah, bukti pengadaan bahan itu kita periksa ya sesuai dengan prosedur juga. Misalnya ya, ada surat request order atau mungkin nota pembelian ya dan lain sebagainya. Kemudian hasil pemeriksaan pengadaan bahan kita laporkan dan didokumentasi ya. Misalnya catatan pembelian bahan Bapak Ibu ya itu bisa juga ya. Nah, berikutnya, mengawasi penanganan bahan halal. Nah, bahan halal. Nah, ketika bahan datang, kita verifikasi lagi ya. Apakah bahan yang datang itu sudah sesuai dengan yang diorder atau belum? Nah, kemudian bahan datang yang tidak sesuai itu kita tindak lanjuti. Tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Kita tindak lanjuti sesuai dengan prosedurnya. Kemudian penyimpanan bahan halal diverifikasi sesuai standar juga ya. Penyimpanannya harus terpisah ya dengan yang tidak halal ya. Kemudian untuk tata letak penyimpanan bahan dilaksanakan sesuai dengan persyaratan standar. Tata letaknya diperhatikan juga, alur bahan diverifikasi sesuai persyaratan standar. Nah, alur bahan ya. Jadi mulai bahan itu datang ya, kemudian nanti disimpan, barangkali dicek ya, sudah sesuai atau belum ya. Nah, semuanya diverifikasi ya Bapak Ibu. Nah, yang ketiga, mengawasi proses. Nah, proses produk halalnya, tadi tempat, alat, dan prosedurnya. Kita pastikan semuanya sesuai dengan persyaratan standar ya, dan pastikan bahwa memang fasilitas produksi itu ya dan juga prosedur itu sesuai dengan kriteria SCPH dan wajib dipisahkan lokasi, tempat, alat ya, PPH dari yang tidak halal begitu. Nah, kemudian kebersihan, higienitas tempat, alat, personal itu juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Nah, proses pensucian, nah ini juga penting ya, pensucian terkait 3 proses pencucian sesuai dengan najisnya. Kemarin sudah kita bahas sebetulnya ya. Nah, itu perhatikan kalau misalnya nanti di pelaku usaha yang kebetulan Bapak Ibu bantu ada ditemukan ya salah satu dari najis ini, perhatikan proses pencuciannya ya. Kemudian personal PPH orangnya ya harus pakai APD Bapak Ibu ya. Alat pelindungan diri untuk memasak ya. Sesuai standar ya begitu. Kemudian mengawasi penanganan produk halal. Nah, ini produk nih sudah jadi nih produk ya, gimana cara mengawasinya. Nah, pastikan bahwa produknya sudah sesuai kriteria ya. Ya, em, nanti juga itu ada hubungannya dengan catatan hasil produksi ya, lengkapi semuanya. Kemudian harus mampu telusur ya, bisa ditelusur melalui tadi misalnya dokumen catatan produksi ya, kemudian kode batch atau mungkin melalui dokumen-dokumen bahan ya, atau dari dokumen proses produksi ya bisa juga ya. Nah, kemudian tempat alat penyimpanan produk halal diverifikasi juga sesuai dengan standar Bapak Ibu ya. Hmm.
Berikutnya, penyimpanan produk juga diverifikasi sesuai dengan standar. Catatan penyimpanan bahan produk jangan lupa dibuat ya, semuanya. Penyajian produk juga sama, harus terpisah ya, tidak boleh berdekatan dengan yang halal dan yang tidak halal. Ini harus dipastikan ya, terutama kalau misalnya nanti ada produknya itu disajikan di outlet yang berada di mall misalnya ya. Kebetulan ada box di situ ya, ada B2-nya. Nah, pastikan bahwa memang produk Bapak Ibu yang halal itu jauh ya dari B2 tersebut. Nah, kemudian mengawasi pengembangan produk. Nah, untuk pengembangan produk halal yang kelima, terkait misalnya proses reformulasi produk, ya, harus diidentifikasi Bapak Ibu ya, reformulasi produk ini bahan-bahan yang digunakan sesuai syarat atau tidak, ya, dan pastikan prosedur untuk reformulasi sudah ada, ya. Tadi bahan-bahan yang digunakan sudah sesuai ya dengan yang ada pada daftar bahan halal ya, dan juga dilengkapi dengan dokumen pendukungnya ya. Nah, kemudian dokumentasi dan disimpan. Untuk pengembangan produk baru, diverifikasi lagi sesuai dengan syarat standar. Dan pastikan adanya prosedur juga ya, prosedur tertulis untuk pengembang produk baru. Jadi, untuk produk baru yang akan dikembangkan ini harus dijamin ya bahwa menu, kemudian varian, brand baru itu sudah tersertifikasi sebelum diedarkan. Gitu. Jadi Bapak Ibu nanti ketika membantu pelaku usaha membuat atau sertifikasi produk, nah kebetulan SH-nya sudah keluar, nah ternyata PU-nya mau pengembangan menu boleh nggak apa-apa. Nah menu ini boleh dirilis kalau misalnya sudah disertifikasi halal ya, gitu. Nah, terakhir ini membuat laporan pengawasan ya. Laporan ya harus lengkap ya sesuai data dan fakta, jelas juga, kemudian benar akurat, sistematis, objektif dan tepat waktu. Ya, rekomendasi ini sifatnya hanya saran yang memang nanti menganjurkan, membenarkan atau menguatkan guna memperbaiki suatu hal yang dianggap menyimpang ya. Seperti itu. Nah, ini contoh form dari pengawasan ya, Bapak Ibu. Formulir pengawasan bahan dan PPH, mulai dari pengadaan bahan, penanganan bahan, proses produk halal, penanganan produk halal, dan pengembangan produk halal. Nah, itu ya. Jadi singkat memang materi kita hari ini. Ya, nanti PPT-nya saya share ya, Bapak Ibu. Nah, kalau ada pertanyaan boleh sambil nanti saya ini ya, saya buka apa namanya, buka untuk LK tugas berikutnya ya. Pagi Bu, izin bertanya Bu. Iya, pagi silahkan. Ya, saya Danisa, Bu. Pertanyaan saya adalah pada saat saya menerima bahan makanan nih, Bu, bahan makanannya tuh saya memang ordernya itu kan seperti daging cincang, kemudian ayam cincang seperti itu. Akan tetapi pada saat saya cek sertifikasi halalnya itu tidak tercantum cincang sapi ataupun cincang ayam, hanya ada ayam filet misalkan atau ayam utuh ataupun daging utuh. Nah, kalau seperti itu, Bu, apakah tetap harus dimintakan sertifikasi halalnya untuk yang cincang ayam dan cincang sapinya seperti itu? Terima kasih, Bu. Eh, Tunggu dulu. Ya, sama-sama Ibu. Siapa tuh Ibu Nisa ya? Nah, Betul, Bu. tapi Ibu yakin ini daging cincang dibeli di produsen yang sama seperti yang ada di SH-nya itu? Waktu saya tanya ke supplier kan memang kan ke pihak ke saya kan ordernya ke supplier. Nah, supplier itu setelah saya tanya ayam dan dagingnya itu memang dia dari produsen yang memang dia order setiap hari gitu Bu. Hanya saja saya tanyakan pada saat sertifikasi halalnya mana. Nah, itu pas dilihat di sertifikasi halalnya itu tidak ada cincang ayam dan cincang sapi. Seperti itu Bu. Jadi saya juga masih ragu gitu apakah itu sudah halal atau tidak karena kan ada proses di mana dia pencincangan gitu Bu seperti itu. Iya, oke. Ya, eh, intinya adalah Ibu yakin kalau memang daging cincang itu dari produsen yang SH-nya diberikan oleh supplier tersebut ya. Yakin, tapi kalau tidak yakin ya berarti jangan digunakan. Nah, begitu. Jadi
eh, yang namanya supplier ya, mungkin saja dia mungkin daging cincang nih dari produsen lain yang belum punya SH, kita nggak tahu ya. Atau mungkin benar dari produsen yang punya SH tersebut, dagingnya barangkali dicincang oleh si produsen yang SH tadi ya, bisa juga. Makanya harus dipastikan kejelasannya ke si suppliernya, Bu ya. Kalau perlu buat surat pernyataan ya, bahwa memang ya daging tersebut ya dikirim dari produsen tadi ya yang SH-nya ada itu. Perlu itu. Kemudian barangkali perlu. Nah, kalau surat jalan sebetulnya perlu juga ya Bapak Ibu. Ini satu lagi. Nah, ini memang agak susah ya dimintakan, tapi ini penting. Nah, bagaimanapun caranya ini penting. Terutama untuk daging, ayam ya begitu. Surat jalan, misalnya nih, Ibu Nisa tadi beli di supplier ya, supplier A ya. Hmm. Ternyata supplier ngambil daging ke produsen yang lain ya, dia hanya mensuplai saja. Nah, surat jalan dari produsen tadi ke supplier itu perlu dilampirkan Bapak Ibu untuk Hmm. memastikan bahwa betul si supplier itu ngambil daging di produsen yang tadi, yang memang SH-nya dia kasih ke Ibu gitu loh. Jadi untuk meyakinkan diri Ibu sendiri bahwa betul nih suppliernya ngambil di produsen ini ada surat jalannya dari si perusahaan daging di si produsen itu, begitu ya. Hmm. Itu Bu, Hmm. untuk meyakinkannya itu ada surat Hmm. jalan. Oh, baik. Berarti surat jalannya dari produsen ke supplier saya, bukan dari supplier ke saya, bukan ya? Bukan, dari Oh, baik, produsen Bu. ke suppliernya Ibu itu dimintakan. Ya, surat jalan cukup gitu ya. Nanti kalau ada di situ perihal harga segala macam itu kan bisa ditutupi. Ya, bukti Oh, saja bahwa memang dia ngambil daging dari produsen tersebut. oh, iya. Baik, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya, gitu. Em, saya sudah share untuk materi tadi ya. Bapak ada yang minta update materi. Kemudian saya share juga di grup ini studi kasusnya. Tugas K3 ya. Ini. Nah, saya sudah kirim. Silahkan dibuka ya Bapak Ibu sama-sama. Oh, masih ada yang bertanya. Boleh kita diskusi dulu? Pak Ahmad Ridwan, silahkan Pak. Ya, selamat pagi Bu. Saya Pagi. Ridwan. Ibu saya mau nanya ini. Heeh. Misalkan ini kan saya dari hospitality. Mm-mm. Misalkan supplier kami membeli satu bumbu, misalkan brandnya Indofood ya Bu ya, bumbu rendang Indofood. Dia itu belinya di beda tempat. Yang satu di supermarket, yang satunya di pasar tradisional dengan brand yang sama. Nah, itu kan sudah terdaftar di sertifikat halal, apa nggak perlu lagi didaftarkan Ibu? Ya, Indophone misalnya ya. Brandnya jelas ya Iya, Pak. Brandnya iya jelas, jelas. SH-nya jelas, ada Hmm, di website BPJPH. Iya, Ketika dibeli juga kemasannya jelas ya Pak. Pasti ya. iya. Hanya tempat Meskipun beda pembelian. ukuran nggak apa-apa ya Bu? Ya, hanya tempat pembeliannya saja yang beda ya, nggak apa-apa. Iya, Nggak nggak apa-apa apa-apa. ya Bu ya. Nggak apa-apa Pak, boleh. Oke. Kalau supplier sih nggak masalah Satu ya. lagi, Boleh, Oke. silakan. Satu lagi Bu. Ini Ya. misalkan di tempat saya ini mempunyai 3 produsen daging. Hmm. Boleh didaftarkan gitu ya Bu. Misalkan satu produsen dia kehabisan stok, kami Hmm. beli di Ya, produsen lain. ya. Sebaiknya memang begitu. Sebaiknya memang begitu. Nanti untuk beberapa bahan, makanya di input di sistem itu tidak hanya satu bahan. Sebagai bahan alternatif, kalau misalnya di supplier yang satunya kosong, nah, Bapak masih punya alternatif untuk supplier lain ya. Gitu Pak Ridwan. Oke, Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya. Oke, lanjut Bapak Sugeng. Pak Sugeng. Baik, terima kasih Ibu Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya bergerak di bidang eh, guna ya, alat guna. Jadi yang ingin bertanya adalah masalah di penanganan bahan. Hmm. Ya, itu bila kita menerima bahan-bahan yang saya pikir sebagai bahan baku ya di produk kami, itu bagaimana ketika kita menerima produk itu apa belum ada apa statement halal ya.
Tapi barang itu sama ya dengan produk kita. Itu bagaimana cara kita memverifikasinya? Yang pertama ya. Terus yang kedua ini masalah tempat ya. Tadi proses produk halal PPH itu ada dijelaskan tempat. Masalah kebersihan dan hygiene. Ini menurut Ibu, bagaimana yang dimaksud kebersihan hygiene itu? Apakah dengan adanya regulasi kebersihan PS ya yang dilakukan perusahaan itu apa termasuk dalam kerangka kebersihan dan hygiene standar atau ada cara lain? Misalnya kan banyak tuh kalau di pabrik tuh ada tikus lah, mungkin ada kucing liar masuk lah gitu kan. Nah, Mhm. itu menurut saya itu bagaimana cara cara membuat aturan bahwa itu bisa bersih dan hygienis. Hmm. Terus yang ketiga ini masalah personel PPH. Di situ disebutkan hanya masalah APD ya. Apakah ada syarat lain? Misalnya dia harus cukup umur balik gitu atau mungkin masalah selain kebersihan juga gitu. Apakah hanya APD aja Bu, aturannya gitu loh. Terima kasih. Baik, Igo. oke, terima kasih Pak Sugeng. Tadi yang pertama terkait produk ya, bahan, produk bahan baku ya Pak, bahan baku yang mungkin Bapak tadi bergerak di bidang apa? Barang gunaan Bu di Oh, barang pengemasan. Alam. pengemasan ya. Bahan baku yang kebetulan mungkin bahan bakunya ya enggak ada esai ya Pak ya, yang digunakan, yang datang ya. Ya betul kira-kira begitu. Nah, kalau bahan bakunya tidak punya SH ya, artinya dia tidak bisa digunakan kalau misalnya bahan itu kritis. Ya, apalagi kalau bahan baku tersebut belum ada dalam daftar bahan halal Bapak. Jadi Bapak hanya bisa menggunakan bahan yang sudah terdaftar dalam daftar bahan halal yang Bapak susun di manual SCPH pada saat perencanaan, ya, gitu. Nah, kalau misalnya di selain itu ada penggunaan bahan lain, bahannya sama, namun SH-nya nggak ada, sama aja ya. Artinya bahan tersebut tidak ada dalam daftar bahan halal. Dan artinya, Bapak kalau menggunakan itu, ada perubahan bahan di situ. Perubahan bahan dalam prosesnya. Nanti kena audit lagi harusnya. Karena kan kalau misalnya Bapak SA-nya sudah keluar, bahannya berubah, Bapak Bapak harus diaudit lagi itu. Soalnya yang eh, sertifikat halal berlaku selamanya itu hanya untuk produk yang tidak ada perubahan bahan dan PPH kan begitu ya dikecualikannya. Nah, kalau misalnya perubah bahannya ya nggak bisa harusnya. Harus diganti, jadi bahannya memang harus digunakan yang ada pada daftar bahan halal. Walaupun dia jenis bahannya sama ya, mungkin saja hanya identitas halalnya yang belum ada. Apalagi halalnya belum ada nih, dan bahannya kritis itu sangat-sangat tidak bisa diterima. Harus digunakan bahan yang betul-betul halal ya Pak, dan yang memang terdaftar di daftar bahan halal. Kalau misalnya Bapak butuh bahan pengganti, cari bahan pengganti yang memang sudah punya SH, yang kehalalannya sudah sangat dipastikan. Nanti bisa diajukan dulu ya, diajukan untuk penggantian bahan. Itu yang pertama. Terkait tempat ya, masalah higienitas ya. Higienitas ya, ya di perusahaan ya saya rasa cukup tahu ya, cukup paham ya terkait higienitas itu, kebersihan itu seperti apa, apalagi kalau perusahaannya sudah pengajuan BPOM ya. Itu ya, yang baik itu yang memang sesuai dengan aturan BPOM ya Pak ya, higienitasnya jelas gitu ya. Tidak hanya tata letak saja, tapi semuanya ya, mencakup semuanya, mengacu ke Perka BPOM lagi. Sama, terkait personal juga ya. Memang tadi saya sebutkan terkait APD saja, tapi nggak mungkin ya logikanya anak di bawah umur bekerja juga di situ gitu ya. Itu juga kebijakan perusahaan ya harusnya ya. Jadi yang memang cukup umur juga, nggak bisa di bawah umur ya. Dan salah satunya yang saya tekankan terkait APD. Ya, APD alat perlindungan diri yang memang harus diperhatikan saat produksi oleh karyawan. Kemudian kebersihannya ya. Selain itu juga SOP-nya tadi, makanya SOP-nya harus ada. Karyawan sebelum produksi harus cuci tangan ya. Nanti untuk kalau misalnya ke toilet juga harus ada SOP-nya, cuci tangan, nggak boleh bawa APD ke dalamnya banyak ya. Selain itu, nah ini semua ya SOP perusahaannya harus ada. Begitu Pak Sugeng ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya Pak, sama-sama. Kita sesi tanya jawab sampai jam 8 ya kira-kira ya. Nanti jam 8 kita masuk ke LK ya, tugas 2.
Kemudian Bapak Eko, Pak Eko silakan. Silakan Pak Eko. Pak Eko, suaranya nggak masuk. Bapak mana nih? Orangnya nggak ada. Nggak kelihatan. Tah. Suaranya Bapak nggak masuk, Pak. Pak Eko, iya nggak masuk suara Bapak tuh. Nggak masuk, Pak. Nggak kedengaran suaranya. Kecil banget ya. Coba lebih dekat Bapak barangkali ke laptopnya. Halo, Iya, kecil, kecil banget. Coba. ya ini Bu. Kecil, Pak. Belum jelas, Pak. Hmm. Atau nanti Pak Eko bisa ketik di kolom chat kalau memang agak susah ya mikrofonnya. Bisa diketik dulu ya Pak ya, sambil nanti dicoba lagi Pak Eko ya. Nah, lanjut dulu Ibu Nur Aziza, silakan. Baik, terima kasih Bu. Ya. Saya mau tanya, seperti yang kita ketahui dari penjelasan materi-materi sebelumnya, bahwasanya untuk sertifikat halal itu berlaku selama tidak ada penambahan eh, tambahan apa? eh, Bahan dan Bahan ya Bu proses. ya, bahan ya. Nah, kalau misalnya nih di saat pelaku usaha ingin menginput ya bahan-bahannya, kita kan yang menginput ya. Nah, itu dia memberikan beberapa opsi bahan karena dikhawatirkan beberapa bulan selanjutnya atau suatu hari nanti akan memakai bahan tersebut. Contohnya minyak kan banyak nih mereknya ya. Jadi mungkin dia akan masukkan minyak Fortune, Tropical dan lain sebagainya. Padahal pada saat kita penampingan dia hanya pakai misalnya minyak Moli seperti itu. Nah, itu kira-kira bisa nggak ya Bu ya gitu? Bisa, boleh Ibu. Oh, boleh ya? Sangat Oh, boleh sekali. Memang harusnya oh, begitu untuk oh. untuk Jadi tidak mengantisipasi. jadi tidak harus yang benar-benar digunakan saat itu saja ya Bu ya. Jadi boleh Iya, dengan opsi lainnya. Oh, berarti kalau misalnya bahan-bahan lainnya garam dan lain sebagainya kita akan masukkan lebih dari dua atau satu, tiga. boleh. Boleh. Boleh Oke. sebetulnya, asalkan memang bahan utamanya itu sudah diinput ya, boleh. Nanti nanti disampaikan kalau kan nanti pada saat pengecekan ke lapangan kan dicek tuh ya, bahan-bahannya tersedia semuanya. Ya nanti yang tidak tersedia sampaikan bahwa itu untuk pengganti alternatif gitu ya. Oke. Bahan-bahan utamanya disediakan. Baik, terima kasih banyak Bu. Iya, ya Pak. Oke, ada lagi dari Ibu Dea ya. Oh dua ya. Satu Bu itu. PT-nya tadi Satu. sudah. eh, k- UMKM akan kesulitan jika meminta statement letter. Iya memang. Bahkan mungkin best practice bisa jadi. Hmm, ini untuk kasus apa nih, Ibu Dea? Coba Bu Dea langsung deh. Kalau Begini beli Bu. online ya harus yang Mm-mm. halal, Bu. Nggak bisa hanya statement letter aja. Kalau Kalau bahannya bahan kemasan Bu. kritis harus bahan yang SH Ibu beli. Jangan beli bahan yang tidak punya SH yang nggak bisa diterima. Ya, makanya memang statement letter dari produsen itu susah untuk diminta. Dan memang Izin Bu. persyaratannya kalau untuk bahan kritis itu harus SH, sertifikat halal Bapak Ibu. Bahkan gula merah, hmm, gula merah juga itu harus SH ya, sertifikat halal. Nah, Izin begitu Bu, ya. mungkin saya ini pertanyaannya bukan terkait bahan bakunya Bu, tapi pengemasnya Bu, kemasannya. Terkait Kemasan. kemasannya Bu. Kemasannya. Itu kan Mm-mm. 2026 nanti kan wajib halal kemasan ya Bu ya. Oh ya, Nah, bahan jika kemasan, oke. ah, ah. Nah, jika kita itu beli kemasannya itu dari toko plastik gitu Bu. Nah, itu Uh-uh. gimana Bu? Atau dari online shop, bukan si bahan Uh-uh. bakunya sih Bu. Oke, baik. Oh, bahan kemasan maksudnya ya. Oh, ini Bapak Bahan ya? kemasan. Iya, nggak apa-apa Bu. Iya, Memang namanya Dea sih. iya, oke. Bahan kemasan. Iya memang 2026 kan itu wajib.
kena halal ya, wajib halal ya. Sudah banyak Pak, bahan kemasan yang bersertifikat halal, sudah banyak. Makanya nanti Bapak lebih selektif lagi untuk memilih bahan kemasan. Cari bahan kemasan yang sudah punya sertifikat halal. Ya, nah, Bapak searching dulu, nanti baru dibeli di toko online ya, bahan kemasan yang sudah sertifikat halal. Ya, kalau jelas memang bahan kemasannya sudah halal, nanti Bapak cari aja nomor ID-nya, nomor halalnya di website BPJPH. Kebetulan kemarin saya coba cari cup sealer itu Bu apa cup plastik itu lumayan sulit Bu kayaknya. Cup plastik Cup, ada Pak, banyak kemarin tuh yang merek Clear Pak. ada Clear itu tuh udah halal tuh Pak. kayak ada yang produsen kayak tomat itu Bu itu halal gak Tomat Bu? itu sudah halal Pak, plastik tomat sudah halal. Banyak Pak yang Oh apa plastik tomat kertas udah halal ya Bu. pembungkus nasi juga sudah ada Ya. halalnya yang cap gajah ya, banyak-banyak ada. Perlu ditelusur lagi saja Pak. Sudah banyak sebetulnya bahan kemasan yang sudah sertifikat halal. Itu ya Oh Bapak ya. iya. Heeh. Oke. Iya iya. Ya, Pak Farid. Cuma dulu gitu Bu. Iya, sudah Pak Dea atau masih ada lagi? Cukup Bu. Terima. Cukup ya? Oke, silakan lanjut Pak Farid. Pak Farid. Izin bertanya Ibu, Iya, mengenai dari kemarin kan sering disebutkan ada molasses molasses untuk bahan baku nggak Ibu? molasses. Molasses ya. Kenapa Pak Nah, dengan molasses? Kenapa? pertanyaannya kan molasses itu adalah hasil samping dari pabrik gula nggak? Iya, betul. Apakah molasses itu juga harus bersertifikat halal Bu? Oke, hasil samping dari pabrik gula. Ya, ini Bapak mau menggunakan molasses untuk apa? Misal untuk fermentasi apa tuh moto atau MSG gitu Bu? Oh, kalau MSG-nya harus bersertifikat halal. Kalau MSG-nya. Nah, MSG-nya ya, Pak. Kalau molassesnya Molasesnya, apa namanya ya? Kalau dia belum bercampur dengan bahan-bahan lain ya, apa bahan tambahan lain dalam pembuatan gula itu ada ini ya, em, apa namanya saya lupa ya, resin apa itu. Nah, kalau dia sudah bercampur dengan bahan tambahan atau bahan penolong dalam proses pembuatan gula itu wajib, Pak. Wajib karena ini kritisnya itu ada pada ini, resin nih, ya. selama ini kan saya produksi molasses Bu. Oh, Saya Bapak juga kita produksi. gula ya. Kan molasses itu selama ini tidak kita sertifikasi halal itu Bu, kita. Hanya gulanya aja. Oh iya iya. Sebentar, Banyak. molasses ini Bapak itu kalau dari Bapak produksi itu nanti setelah niranya diambil, kira-kira molassesnya dicampur lagi nggak? Atau sudah? Gitu aja, nggak ada, cuman ngambil niranya aja, nira dari Sudah gitu lebunya aja. aja Bu, langsung tampung aja. Oh langsung tabung tampung aja, Langsung. nggak ada dicampur bahan-bahan lain Ya, ya? tidak Ya. dicampur bahan lain. Kalau dicampur aja, nggak ada bahan-bahan lain, harusnya sih tidak perlu sertifikat halal. Karena kan nggak ada campuran dengan bahan lain dalam prosesnya. Sepanjang memang Bapak prosesnya itu alat-alatnya ya, alat penggilingan tebunya bersih ya. Tidak ada terkena dengan unsur yang haram atau najis. Begitu, Pak. Nggih, Bu, insya Kecuali Allah nanti Bu. kalau Nggih, dia betul. kalau dia dijadikan apa? Dijadikan penyedap ya. eh, atau iya penyedap ya hasil sampingnya ya MSG misalnya baru nanti butuh sertifikat halal tapi kalau molassesnya sendiri ya sepanjang dalam prosesnya tidak terkontaminasi dengan yang tidak halal ya aman Pak nggak apa-apa harusnya cuman memang itu ada yang beli ya Pak ya molassesnya itu ya Pak Apa Bu? molassesnya tadi Molasses. Gimana Bu molassesnya? di molassesnya tadi Bapak kan jual molassesnya tuh. Ya, kita jual nih. Bapak jual ke pabrik ini, pabrik perusahaan yang produksi ini ya, apa Betul, MSG. ada yang MSG, ada yang nanti Oke buat oke. pupuk, ada yang macam-macam sih Bu. Ya iya oke.
Begitu, Pak. Jadi sebetulnya aman ya, Pak. Nanti untuk molasenya kalau memang tidak ada bercampur dengan yang tidak halal, ya. Nggak perlu sebetulnya itu SH, nggak perlu. Tapi nanti untuk memperkuat paling nanti Bapak bantu saja kasih surat pernyataan ya. Kalau ada yang butuh nih ya, mereka mau bikin produk halal. Kasih aja surat pernyataan bahwa memang dalam prosesnya tidak bercampur dengan yang tidak halal ya ataupun najis begitu. Pernyataan kehalalan dari Bapak. Oke, Bu. Terima kasih jawabannya, Bu. Ya, ya, heeh. Oke, begitu Pak Jakaria Nugraha. Baik, terima kasih Bu. Oh ini saya baik, terima kasih Bu Elia. Assalamualaikum. Eh, saya Jakaria Bu. Nih mungkin tadi saya khawatir sudah terlewat karena memang saya tadi di perjalanan baru sampai. Namun Mm, ini terkait dengan pengawasan ada yang mau saya tanyakan Bu. ya. Dari hari pertama hingga ya dari hari pertama itu sering di sounding-sounding terkait dengan surveillance Bu, terkait Mm, dengan surveillance. Nah, apa sebelumnya yang kami ketahui bahwa memang sertifikat halal ini hanya berlaku satu kali gitu kan ya, tanpa ada pertanyaan dan lain-lain. mm, Nah, nah mengenai surveillance ini teknisnya seperti apa ya Bu ya? mm, Apakah memang sudah ada regulasinya atau eh, masih digodok atau bagaimana itu yang pertama ya Bu ya? mm, Yang kedua, ini tadi saya sempat dengar mengenai higienitas, mm, gitu kan. Kebetulan kan kami dari industri yang memang mungkin berbeda dengan rekan-rekan lain. Kami dari industri tekstil, Bu. mm, Terkait dengan tadi Ibu mention BPOM, kemudian hygiene dan lain sebagainya. Sedangkan kami kan produk gunaan ya, nih produk gunaan yang memang kalau dari sensitivitas terhadap eh, tubuh manusia mungkin lah bisa dikatakan seperti itu gitu kan, tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu jadi concern. Namun implementasinya bagaimana kira-kira di kami pun sebenarnya kalau misalkan terkait dengan kesehatan gitu kan sebenarnya sudah ada regulasinya. Ini terkait dengan peraturan K3L di industri Bu. Nah, eh, apakah memang itu bisa di kita kita apa istilahnya ya itu bisa mewakili gitu kan mm, terkait dengan Oke. kesehatan dan higienitas. Demikian Ibu. Mm. Iya, Terima baik. kasih. Terima kasih Pak siapa tadi? Pak Jakaria. Nah, Jakaria. ya Pak Jakaria. Tadi yang pertama dua pertanyaan saya catat tadi. Yang pertama terkait surveillance ya, surveillance memang ya Pak, surveillance itu nanti dilakukan oleh BPJPH ya, BPJPH, dan aturannya saya rasa masih digodok nih ya oleh BPJPH, tapi em, sudah pernah kalau tidak salah saya BPJPH sudah pernah melakukan surveillance ke lapangan, tapi memang tidak saya sendiri tidak tahu tuh seperti apa mekanismenya penjadwalannya karena saya bukan dari BPJPH, hanya orang BPJPH saja yang tahu ya. Dan itu juga dadakan biasanya Pak, tidak tidak diberikan info umum gitu ya. Mungkin hanya beberapa perusahaan yang ada kasus-kasus tertentu saja itu nanti yang akan mendapatkan sidak seperti itu. Tapi saya rasa ke depan akan ada mekanisme yang pasti terkait surveillance dari BPJPH Pak. Gitu ya. Ditunggu saja Pak terkait dengan surveillance itu. Kemudian terkait higienitas. Bapak tadi industrinya tekstil ya? Ya, tekstil ya. Memang tekstil tadi Bapak sudah menerapkan K3 ya Pak ya? Ya, sudah ya Pak Iya baik Jakaria? Bu, jadi ada iya K3L itu termasuk juga regulasi yang wajib Bu. Ya, tadi, Bapak sudah menerapkan berarti Oh ya K3-nya baik. sudah ya, K3-nya. Jadi memang kalau di tekstil ya Pak, itu bisa melalui penerapan K3-nya ya, kesehatan, keselamatan kerja yang untuk pengendalian bahaya fisik ya, kimia ya, dan juga untuk mencegah penyakit ya Pak, seperti yang Bapak lakukan. Nah, di situ kalau tekstil, pengendalian terhadap debu misalnya ya, serat ya, seperti itu, kemudian bahan-bahan kimia yang digunakan ya, dan apa?
terkait kesehatan keselamatan kerjanya. Kemudian satu lagi kalau di tekstil saya rasa ada ini Pak, pengelolaan limbah Pak, itu penting diperhatikan ya. Iya baik. Jadi Oh, bukan K3 Bu, tapi K3L Bu. Ya, K3L, kebersihan oh lingkungan. K3L, Baik, K3L, baik ya. kesehat, oke, K3L ya, lingkungan ya. L-nya lingkungan ya Pak ya. Ya, lingkungan. Iya, iya seperti itu lingkungannya ya. Nanti limbahnya juga harus ada pengelolaannya pasti ya di situ. Baik. Izin komen Bu, berarti memang kalau untuk surveillance itu masih belum ada regulasinya ya Bu ya? Setahu saya belum ada, Bapak, untuk Baik, surveillance ini regulasinya, misalnya dilakukan setahun itu berapa kali ya. Eh, itu juga masih banyak pelaku usaha yang saya audit itu juga belum ada di surveillance oleh BPJPH. Dan memang kalaupun ada surveillance dari BPJPH itu case-case tertentu gitu, Pak. Ada mungkin laporan atau ada temuan ya, itu yang ditindaklanjuti. Nah, tapi ke depan saya rasa aturan itu akan ada. Karena kan nanti baik. semuanya kan wajib Terima kasih Bu wajib Maria. sertifikat halal ya Pak ya. Dan untuk pengawasan bahwa memang di perusahaan itu tidak ada perubahan bahan dan proses ya, itu perlu sekali, penting sekali itu surveillance tadi ya. Nggak mungkin ya, kalau Sepakat, menurut sepakat. saya sih nggak mungkin nggak akan ada perubahan bahan dan PPH di perusahaan itu. Pasti Sepakat nanti Bu. akan ada itu, apalagi kalau dia ada pengembangan produk ya, seperti itu. Baik Bu, terima Oke, kasih Bu Elin. baik. Makasih Pak Jakaria. Satu lagi ya dari Ibu Silvani, nanti kita masuk ke LK. Silakan Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Elia. Pagi. Perkenalkan, saya Silvani. Ingin menanyakan, Bu, kalau kami kan saya sama-sama Pak Jaka yang barusan sama-sama di tekstil. Nah, Mm-mm. kebetulan kan apa namanya? Saya ingin menanyakan, kalau misalnya ada bahan yang kita gunakan, bahan yang Mm-mm. digunakan oleh industri, tapi bahan itu tuh nggak ada di positive list. Tapi juga yang sertifikasi halal juga belum ada. Misalnya kalau kemarin tuh kita temukan tuh kayak misalnya spidol kecil gitu untuk industri batik itu untuk menggambar. Kedengeran nggak suaranya, Bu? Agak kecil, apa tadi contohnya? Contohnya spidol kecil, Bu. Spidol. Oh, Spidol spidol. kecil. Nah, itu kita sulit banget mencari karena memang belum ada. Kita nggak ketemu yang halalnya apa, adanya yang besar gitu ukurannya. Sementara dia butuhnya itu yang ukuran kecil. Nah, Mm-mm. jadi apakah sementara kalau untuk diganti kan ada kemungkinan akan memberikan hasil yang berbeda gitu. Kalau Mm-mm. di batik kan mungkin ada pas proses tracing gitu ya. Nah, itu bagaimana, Bu? Mm-mm. Oke. Apakah kita tetap rekomendasikan, ya udah ganti aja Pak dengan bahan halal misalnya, tapi nggak ada spidol, Bu. Oh, kalau gitu coba pakai misalnya apa namanya bulpen tapi yang efeknya mirip spidol gitu. Tapi agak sulit juga gimana, Bu? Spidol kecil. Nah, Yang kayak spidol. snowman itu loh, Bu, yang kecil-kecil. Oke, itu berarti yang berpengaruh tintanya ya, Bu? Iya, iya Bu, benar Bu. Tintanya. Kalau spidolnya itu bisa diisi ulang nggak sih, Bu, tintanya itu? Oh, kalau spidol kecil itu mungkin Spidol kecil nggak bisa, Bu. Oh, nggak bisa, habis pakai nggak. ya, habis pakai buang gitu. Nah, Kalau itu besar bisa Bu, kalau besar. besar bisa, kalau kecil nggak bisa. Ya kalau kecil kayaknya nggak bisa. Oke, berarti yang berpengaruh di situ tintanya ya, Bu ya. Tintanya Iya, yang tinta. mempengaruhi kehalalannya. Kemungkinan tintanya ada unsur hewannya nggak, Bu itu? Tinta spidol, batik, nah, ada nggak kira-kira? Sepertinya sih enggak ya Bu ya. Enggak, saya juga tinta spidol batik. Spidol, spidol batik ya. Saya kurang tahu juga nih komponennya apa saja ya untuk spidol batik. Iya. Oh. Jadi intinya, Iya itu karena dia beli di toko juga, maaf. Karena dia beli di toko juga, jadi kan nggak bisa minta MSDS-nya gitu ya. Kalau betul. UKM gitu kan belinya. Iya, intinya gini, kalau di spidol itu berarti apalagi kalau dia berwarna-warna ya, ada warna-warna, Iya. berarti ada pewarnanya di situ ya, ada pewarnanya. Mm, Pewarna ini ya bisa saja dalam prosesnya itu menggunakan pelarut. Nah,
Jadi Iya panjang benar. nih kalau kita telusur kembali ya. Pelarut ya, pelarutnya kita nggak tahu pakai pelarut yang halal atau tidak nih dalam proses pembuatan si tinta spidolnya. Sehingga makanya si spidol tadi itu wajib halal, dikategorikan wajib Ya, halal kalau misalnya batiknya mau disertifikasi halal kan begitu ya logikanya. Namun memang karena benar. tadi Ibu sampaikan spidol kecil belum ada halalnya, ya itu kesulitannya ya. Kesulitannya. Ya, Dan untuk barang gunaan memang kewajiban halalnya 2026 ya, Bu ya. Tahun depan ya. ya benar. Tahun depan ya, Ya, ya 2026. tahun depan. Heeh. Semoga saja dalam perjalanan ini ada nanti ya industri Ya. yang menyediakan spidol kecil atau tinta ya yang memang kalau tinta sudah ada sih ya yang pengajuan halal ya Tinta yang sudah ada, Bu. pengajuan halal seperti itu. Tapi kalau memang belum ada ya, bisanya supaya tidak mempengaruhi kualitas batiknya harus menggunakan spidol kecil juga ya. Sementara ya gak apa-apa digunakan dulu, tapi untuk pengajuan halalnya nanti ya tadi berproses Ibu coba cari-cari lagi yang memang ada gitu ya. Karena titik kritisnya di situ tadi, di penggunaan Iya, Bu. tinta ya, tintanya itu. Takutnya Iya, Bu, ada barusan unsur searching juga. hewannya, kalaupun tidak ada unsur hewannya tadi itu ya, pewarnanya itu pelarutnya. Kita nggak tahu pelarutnya dari apa. Ada pengaruh, Mm-mm. ada kemungkinan menggunakan alkohol atau Iya, malah mungkin ada kayak resin seperti gum ah, gitu katanya. iya betul itu. Searching. Iya betul begitu. Baik, baik. Banyak Makanya ya. Baik, Bu, kalau terima kasih. memang mau pengajuan halal ya harus jelas ya bahan-bahan semuanya harus halal. Tapi memang kesulitannya sementara ini untuk yang industri barang gunaan ya memang itu ya Iya, yang Bu. masih belum banyak ya yang Iya, halal ya terkait bahan-bahan bakunya ya seperti tinta dan lain sebagainya. Nah, benar. kalau dulu itu kemasan ya yang terhalangnya di situ, tapi belakangan kemasan sudah banyak yang sertifikasi halal ya. Tinta-tinta Iya, juga ada sih, Bu. Yang sudah pengajuan halal itu ada, ya. Cuman mungkin belum banyak saja, tapi coba dicari lagi. baik, Bu. Baik. Terima kasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oke, kita langsung masuk ke LK. Silakan Bapak Ibu dibuka LK-nya ya. LK3. Ini saya sambil share juga ini. Nanti silakan dikerjakan em, LK3. LK3, saya buka dulu filenya. Mana ya? Nih. Sudah terlihat ya. Jadi ini Bapak Ibu, saya hanya bacakan sekali ya. Nanti silakan Bapak Ibu kerjakan masing-masing. Saya kasih nanti clue-nya di sini ya. Nanti yang saya apa coret-coret ini silakan mau di screenshot silakan ya. Kita baca sama-sama PT Burger SJZ, salah satu restoran kekinian yang memproduksi berbagai macam menu burger. Jadi ada berbagai macam. Dari kata kuncinya aja berbagai macam banyak berarti ya menunya ya. Pengadaan bahan, bagian pengadaan bahan dilakukan oleh purchasing. Nah, ini jelas pengadaan purchasing. Bagian purchasing melakukan pembelian daging sapi impor ke supplier X. Ya, begitu. Nah, kemudian oke, daging sapi impor tiba di Central Kitchen. Namun, pada saat pengecekan dokumen sertifikat halal, informasi tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, dan nomor rumah potong hewan berbeda ya dengan yang tercantum di kemasan. Berarti ya, ini ya. Nah, ini nih kata kuncinya itu di sini ya, berbeda. Nanti silakan dirancang sendiri. Berbeda ya dokumennya. Padahal, nah katanya, bagian purchasing ini sudah melakukan pembelian yang sesuai dengan daftar bahan halal. Nah, sini, ini juga kata kunci. Jadi, eh, ada 5 tadi ya, ada 5 yang dimonitor atau elemen kompetensi dalam kriteria kriteria unit kompetensi ketiga ini ya. Yang pertama adalah mengawasi pengadaan bahan halal ya. Nah, kalau di PT Burger XYZ ini kita awasi ya, Bapak Ibu penyelianya, Bapak Ibu mengawasi. Dan ketika Bapak Ibu perhatikan bagian purchasing, dia sudah melakukan pembelian bahan sesuai daftar bahan halal. Ya, berarti sudah dibeli. Oke. Kemudian masuk yang kedua. Yang kedua tadi apa?
mengawasi penanganan bahan halal. Nah, ketika bahan halal datang, nah contohnya ini daging. Daging ternyata yang dikirim oleh supplier itu dokumen SH, informasi tanggal penyembelihan, tanggal pengemasan, dan rumah potong hewan berbeda. Berarti ada ketidaksamaan di sini. Kira-kira bagaimana cara Bapak Ibu untuk menangani ini? Itu nanti dituliskan di kolom rekomendasinya ini di bawah. Ya, ini hasil pengawasannya, ini rekomendasi. Ya, dijelaskan. Itu ya. Kemudian berikutnya terkait proses. Nah, untuk meningkatkan kapasitas burger, manajemen berencana menggunakan maklon. Nah, ini kan juga merupakan bagian proses ya. Maklon tapi dia belum punya SH. Nah, ini masuk bagian proses ya, mengawasi proses. Nah, ini temuannya ya, hasil pengawasan. Nah, kira-kira rekomendasi Bapak Ibu bagaimana kalau begini? Nah, kemudian untuk mempercepat proses transportasi produk setengah jadi. Nah, ini tadi mengawasi penanganan produk ya tadi ya. Nah, produk setengah jadi ke outlet. Manajemennya ingin menggunakan jasa pihak ketiga. Nah, ini temuan lagi. Temuan untuk poin yang keempat. Poin yang keempat ini penanganan produk halal ya. Nah, gimana tuh? Jadi ditemukan bahwa ternyata akan dikirim ya daging ya, daging ke outlet menggunakan armada ya pihak ketiga. Nah, pihak ketiganya ini rekomendasi Bapak Ibu yang harusnya bagaimana? Ya, apakah dia sudah punya SH atau bagaimana? Nah, kemudian berikutnya bagian pengembangan produk R&D. Dia berencana mengembangkan produk beef bacon. Nah, mengembangkan beef bacon dan lamb cheeseburger. Sini kata kuncinya. Ada rencana ini. Jadi kalau memang perusahaan ingin mengembangkan beef bacon ini boleh nggak kira-kira? Lamb cheeseburger boleh nggak? Nah, rekomendasi Bapak Ibu apa terkait dengan temuan ini? Ya, jadi ini ada 5 temuan. Silahkan nanti dituliskan kembali di lembar kerja di bawah ini. Lengkapi ya identitas Bapak Ibu ya. Ya, hari, tanggal, waktu, kapan ini pengawasannya. Kemudian hasil pengawasannya dikerjakan dan rekomendasinya apa dari masing-masing. Nah, nama Bapak Ibu nanti di bawah ini. Nah, silakan Bapak Ibu kerjakan untuk LK3 ini. Ya, ya. Nah, saya beri waktu 30 menit. Nanti 30 menit terakhir kita cek ya jawaban dari Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu dikerjakan. Oh, Pak Eko. Oke, ini ada pertanyaan ya. Dari Pak Eko, peran penyelia halal. Oh, ini tuh sudah tadi ya. Oh, peran penyelia halal di industri tekstil. Nah, sejauh mana? Sama, Pak. Perannya sama. Mengawasi mengawasi bahan dan PPH sama. Jadi, mengawasi PPH yang ada di perusahaan tekstil tersebut. Sama aja. Untuk penerapan SCPH akan lebih menekankan pada pengendalian bahan pendukung proses dibandingkan bahan kain. Oh, bahan kainnya juga, bahan pendukung proses juga, semuanya Bapak Pak Eko ya, semuanya. Ya, Bu Widya. Oke. Em, kalau dampingan banyak di daerah terpencil dan jauh dari kota, sehingga sering beli gula merah, garam, minyak. Pengawasannya seperti apa? Nah, Bu Widya, oke, Bu Widya misalnya pengawas eksternal, eh, penyelia eksternal gitu ya. Nanti Ibu nanti ini aja apa? eh, Penilai internalnya nanti ditunjuk juga oleh pimpinan ya, oleh pemilik usaha. Kemudian nanti diberikan juga tugas dan delegasi ke internal penyeliannya Bu Widya ya, yang bertugas nanti mengamati di internal perusahaan sepanjang Ibu tidak bisa ke sana, gitu ya. Ini khusus untuk Bapak Ibu nanti sebagai penyelia eksternal ini ya. Iya, tugas ini nanti juga di-upload ya, Bapak ya, Pak Esap ya. Di-upload nanti di tugas 2 LK3 ya, upload di tugas 2. Dan di-uploadnya setelah saya selesai langsung di-upload ya. Tidak ada yang dibawa pulang lagi, karena hari ini nilai harus keluar. Silahkan dikerjakan. Ini saya stop ya, Bapak Ibu.
Kalau ada yang mau bertanya nanti boleh langsung saja. Saya masih di sini sambil saya cross check ya ini.
Assalamualaikum Ibu, mau nanya. Silahkan. Suaranya tidak kedengaran ya? Kedengaran. Ini yang dikerjakan ini sesuai PT-nya masing-masing kan ya? Sesuai dengan kasus yang saya kirim, Bu. Sesuai kasus yang Ibu kirim ya? Betul. Oke. Terima kasih Bu. Bu, maaf mau nanya. Ini hari tanggal waktunya hari ini ya, Bu ya? Boleh, hari ini boleh. Ya, makasih, Bu. Halo Bu, halo Bu. Iya, Pak. Silahkan. Silahkan. Kenapa? Ya, ini eh, saya agak kurang belum mudeng sebetulnya Bu, ya terkait bahan apa latihan ini. Ini untuk penanganan bahan itu tergantung terkait yang di atas juga Bu ya, Penanganan bahan. penanganan bahan. Oke, bentar.
Tadi saya sudah share sebetulnya. Saya Hmm. nih. Jadi kan, Bapak Ibu perhatikan lagi. Ya coba Bu. Ada ada lima, ada lima item yang dimonitor dalam pengawasan. Pengadaan bahan, penanganan bahan, proses produk halal, penanganan produk dan pengembangan. Ini sudah saya tandai. Ya. Nah, di sini, di kasus ini, kasusnya sama ya semua ya. PT Burger XYZ, dia memproduksi burger. Ya, kalau di sini keterangannya, bagian purchasing itu adalah yang membeli bahan. Pengadaan bahan dilakukan oleh purchasing. Purchasing ini dari hasil pengawasan sudah melakukan pembelian bahan sesuai dengan daftar bahan halal. Itu isinya di sini, di hasil pengawasan. Rekomendasinya apa? Ya, rekomendasinya sudah sesuai ya untuk pengadaan bahan. Nah, kemudian penanganan bahan halal. Penanganan bahan halal. Bahan halal yang datang apa? Daging sapi di sini dicontohkan. Temuan Bapak Ibu adalah ternyata dokumen SH, informasi dan semuanya ini itu tidak sesuai. Nah, itu nanti yang jadi temuan pada penanganan bahan halal. Nah, kalau temuannya ini rekomendasinya apa Bapak Ibu? Silakan dijelaskan di kolom rekomendasi. Ya, yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan proses produk halal. Proses di sini bisa dilihat bahwa perusahaan Burger XYZ ini berencana ingin meningkatkan, ingin menggunakan maklun penggilingan daging ya, karena dia mau produksi dalam skala besar. Ya, kapasitas produksi mau ditingkatkan sehingga dia mau menggunakan maklun penggilingan, tapi belum punya sertifikat halal. Nah, rekomendasi Bapak Ibu bagaimana temuan ini? Ya, tuh yang ketiga proses. Untuk yang penanganan produk, nah, di sini ada proses transportasi produk setengah jadi ke outlet. Nah, ini temuannya ini. Kemudian, rekomendasi Bapak Ibu seperti apa kalau temuannya begini? Nah, untuk pengembangan ada temuan ini, mengembangkan beef bacon dan lunches. Kemudian rekomendasi Bapak Ibu seperti apa? Gitu. Sudah saya perjelas di sini, Pak Firman. Jelas, Pak? Ya, oke, oke. Berarti Ya. tinggal rekomendasinya aja ya Bu ya. Iya, heeh. Yang Ya, itu maksudnya Bu. nanti tuliskan ke sini, Kita ya, rekomendasi ke sini hasil rekomendasinya aja ya. pengawasannya, rekomendasinya. Oke. Jadi Ya. Halo Ibu, kasusnya di saya sini tadi kita ada punya yang kurang jelas suaranya Ibu. Boleh diulangi untuk item pengadaan bahan halal hasil pengawasannya Ibu? Pengadaan saja ya, Ya, pengadaan bahan. Kita tahu Bapak Ibu, pengadaan itu siapa yang melakukan? Bahan dibeli oleh siapa? pur Dibeli oleh purchasing. purchase. Purchasing ya, pembelian. Purchasing, nggih. Kalau di kasus ini, bagian purchasing sudah jelas sekali. Bisa dinyatakan bahwa bagian purchasing sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai dengan daftar bahan pada PT Burger XYZ. Ini hasil pengawasannya. Oke, sudah sesuai. Berarti rekomendasinya ya sudah sesuai ya, karena dia sudah sesuai melakukan tugasnya. Nah, itu yang pengadaan bahan. Bisa Bu dipahami? Ya. Nah, yang lainnya silakan dilanjutkan. Palsu di kasus, sudah saya kirim Bu Suharni di grup WhatsApp. Cek grupnya, ya. Sudah saya kirim di grup, cek. Jadi itu Mbak Bu, sebentar Bu. Hasil Iya, pengawasannya itu enggak itu. Tanggal penyembelian, tanggal pengemasan, dan nomor rumah potong hewan berbeda dengan yang tercantum di label kemasan daging impor tersebut. Bukan seperti itu Bu hasil pengawasan itu untuk poin pengadaan. berikutnya. Itu poin berikut. Kita kan tadi bukan bertanya pengadaan, pengadaan Oke. bahan yang pertama. Pengadaan bahan ini yang mengadakan kan yang beli bahan bagian purchasing. Kalau di kasus purchasing sudah dinyatakan membeli bahan sesuai dengan daftar bahan halal, itu hasilnya. Kemudian ternyata ada temuan tadi daging impor dan segala macam, belum ada SH dan lainnya. Itu masuk ke poin kedua ini, penanganan bahan halal. Nah, jadi ketika purchasing order daging, pokoknya ini
Ternyata suppliernya mengirimkan daging yang lain, yang dagingnya belum jelas halal dan segala macam ya. Itu masuk ke bagian penanganan bahan halal. Ketika dicek kembali, oh ya bahan yang datang ini nggak sesuai. Ya nggak sesuai nih. Ya tulisin di sini temuannya. Terus rekomendasinya gimana kalau bahan ini nggak sesuai, apa yang akan dilakukan terhadap bahan tersebut? Nah itu yang Ibu jelaskan di sini. Nah, bisa Bu, paham sampai di sini? Berarti yang pertama sudah sesuai ya Bu ya? Iya, sudah. Kan sudah sesuai prosesnya. Nah, yang tadi yang daging itu temuannya di sini. Penanganan bahan halal. Ya. Jadi ketika daging datang, daging itu kan harusnya bahan halal ya. Tapi suppliernya ini salah kirim. Salah kirim, gimana nih rekomendasi Ibu untuk temuan ini? Itu loh maksudnya. Oh, jadi yang pertama itu kan sudah sesuai pengadaan bahannya. Hmm. Nah, yang kedua ini jelaskan sendiri. Yang kedua, tanggal penyembelian, tanggal pengawasan, nomor rumah potong hewan berbeda dengan yang tercantum di label kemasan daging impor, ya. Boleh. Hasil pengawasannya, rekomendasinya apa? Itu Jelaskan. yang penanganan bahan halal ya, Bu. Ya, betul. Bu Elia, izin bertanya. Iya, Bu, ini kalau sudah selesai dikumpulkan di link tugas itu ya, Bu, hari ini? iya, di LMS betul, Bapak. Oh iya, Di oke. Makasih, Bu. LMS, di tugas 2 ya. Oke. Baik. Untuk yang ketiga, Ibu, proses proses produk halal. Hmm, proses. Apa itu? Proses. Coba. Tadi sudah saya jelaskan sebetulnya. Nggih, suaranya putus-putus, Bu, di sini. Bagian Oke. purchasing Coba sudah. Ibu cari sendiri. Oh, bagian purchasing sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai dengan daftar bahan halal. Maaf Bu Elia, tadi diupload Hmm, ke tugas 3 ya Bu ya? tugas 2. Tugas 2 ya? Oke, baik. Ya, Makasih Bu. iya.
Nanti 8.40 kita bahas ya. Tolong perhatikan. Iya.
Bu Elia, maaf mau Iya, tanya. Kalau beef bacon itu dia tuh sebenarnya daging sapi, namun ini ya babi gitu atau bagaimana? bacon. Nah, tapi tidak dijelaskan di sini ya. Kita beranggapan dagingnya itu daging sapi, karena kan di sini eh, burger sapi, cuman namanya bacon. Itu boleh nggak kira-kira? Oh ya, bacon. Oke, oke, oke. Sip. Mm-mm. Terima kasih, terima kasih. Bu. Ya, boleh nggak kira-kira, Pak? Enggak. Bacon itu kan Nggak boleh, ini Bu. ya. Nggak boleh, Bu. Ah, gitu. Boleh. Iya, iya. Terima kasih, Bu. Mm-mm. Ya, jadi burger boxen. Hmm. 15 menit terakhir kita bahas ya. Kita cek ya. Bapak Ibu boleh satu volunteer nanti.
Hmm, Oke, saya Bu, kembali, saya Bapak Ibu. error Bu ininya nih Bu. Nomor 3 nggak Ah, bisa diisi nih. oke, siapa yang sudah selesai? Ada? Saya, Bu, sudah. Webnya error ya Sudah Bu. selesai. Saya kirim ke tugas, Bu. Oke, sebentar. Mana ya? Saya salah buka ini. Dokumen. Nomor 3 error ya. Oh, cuma laptop saya kali ya. Ini Bapak Ibu, ayo sama-sama. Tadi, Iya, error, Pak. Error Pak, Error ya, bener nggak bisa sama diisi ya bener. nomor 3 ya. apanya? Error. Iya nggak bisa diisi Bu. Nomor Nama? 3. Yang mana ini bisa loh? Yang mana yang nggak bisa diisi? Ya itu enggak, Nomor coba 3 di itu fontnya warnanya 3. putih, jadi Iya, harus coba Ibu diganti klik warna hitam. nama-namanya deh. Diganti warna fontnya, Pak. Oh, warna fontnya ya. Ada isinya loh. Oh. Oke, ya. Nah, kita mulai. Ya, Bapak Ibu, ini menit-menit terakhir ini. Hari apa sekarang? Hari Selasa. Rabu. Rabu, Eh, Selasa pula. Rabu, tanggal berapa? tanggal 24. 24. Bisa upload ya Bu ya. Iya, upload Pak, upload. Upload langsung upload ya. Jam berapa sekarang? 08. Belum belum bisa ini nggak tahu kenapa ini. 08.46. Internetnya kayaknya ya. Silakan diupload ya. Pengadaan bahan, hasil pengawasan. Tadi apa Bapak Ibu? Bagian purchasing sudah melakukan proses pembelian yang sudah sesuai dengan daftar bahan halal PT Burger Hmm, XYZ. Ya, ini aja kita copy ya. Nah, yuk. Sal- Nih, oke, sudah sesuai. Oke, kalau sudah sesuai rekomendasinya apa? Ya, tulis Sudah aja. sesuai. Sesuai aja cukup. Ini cukup. Oke. Yang kedua, penanganan bahan halal apa isinya? Apa? Yang kedua, Mm-mm. daging, itu pengecekan dokumen sertifikat halal bahan, informasi tanggal penyembelihan sampai ke daging impor tersebut ya. Coba ya kita bikin. Jadi kalimatnya jadi nanti juga disesuaikan Bapak Ibu. Penanganan bahan halal. Ya bikinlah kalimat intronya biar bagus ya. Misalnya, ketika dilakukan Melakukan pengecekan, sudah ya. Dokumen esai ini berbeda dengan gitu lah misalnya ya. Itu temuannya. Nah, rekomendasinya apa? melakukan pemeriksaan bahan datang, Rekomendasi? Terus apa? Bahan. Coba aja dulu. melakukan pemeriksaan bahan datang harus diverifikasi sesuai dengan produsen. Ini rekomendasinya. Meminta bukti. Ini kan daging yang diterima kan tidak sesuai, ya. Artinya Penahan produk. daging ini mau diapakan ini? Mau dibuang? Mau Penahan diapakan? produk. Dulu, Bu. Di karantina dulu, Bu. Jadi daging yang tidak sesuai dengan daftar bahan halal di HOK. Di mana di HOK? Di Oh, kalau saya biasanya dikembalikan kalau ada kejadian kayak gitu. ya, Kalau saya di di karantina dulu, Bu. Di ya, hold dulu. di hold di area karantina, kemudian diinfokan ke supplier untuk penggantian dengan bahan baru yang sesuai dengan yang ada pada daftar bahan halal. Ini salah satu contoh. Kalau Bapak Ibu punya bahasa yang lebih bagus, silahkan, nggak apa-apa. Ini contoh saja. Ya, kira-kira begitu ya. Bisa Nah, ditambahin SOP kan ya, Bu? boleh. Membuat SOP penerimaan dan penyimpanan bahan halal. Boleh. Gimana kalimatnya? Coba Bapak sebutkan. Kalau saya memperbarui atau membuat SOP penerimaan dan penyimpanan bahan halal gitu, Bu. Hmm. SOP
pen- penerimaan nih, penerimaan dan penyimpanan, Pak. Iya, betul. Membuat dan hasilnya Hmm. mengimplementasikan. Nggak cukup membuat saja ya, tapi juga harus dipraktekkan. Bisa seperti itu. Nah, kalau ada tambahan lagi silakan, nggak masalah. Itu ya kira-kira. Ya, yang ketiga terkait proses produk halal apa temuannya? Apa temuannya yang ketiga? Penggunaan maklum Menggunakan maklum, Bu. Manajemen berencana untuk menggunakan maklum penggilingan daging di tempat lain yang belum memiliki sertifikat halal. Nah, ini ya. Rekomendasinya apa? Menyarankan untuk mencari fasilitas penggilingan Mengusulkan untuk mencari alternatif lain tempat penggilingan daging yang sudah memiliki sertifikat halal. Untuk mencari tempat penggilingan yang telah tersertifikasi halal yang sudah mempunyai sertifikat halal atau menyediakan alat sendiri penggilingan daging sendiri gitu ya. Nah, boleh nggak Bu itu dijadikan investasi gitu Bu? Boleh. Boleh ya. Nah itu. Nah yang keempat apa? Apa temuannya yang keempat? Yang keempat transportasi produk setengah jadi ke outlet manajemen menggunakan transportasi pihak ketiga. Ya ini temuannya. Ya gampang ya. Ada semuanya. Nah apa rekomendasinya? Meminta surat keterangan dari pihak ketiga bahwa kendaraan tersebut tidak digunakan untuk produk non halal. Keterangan? Iya. Pernyataan Bu. Memastikan transporternya sudah tersertifikasi halal. Lakukan audit dan verifikasi. Sekarang sih belum ada tuh Bu nemuin ekspedisi yang punya. Saya pakai ekspedisi soalnya seluruh Indonesia. Paling mereka itu memisahkan. Belum ada itu yang ya itu paling memang tidak ya, pokoknya tidak ada yang non halalnya aja, semuanya barang halal. Meminta surat pernyataan ya kehalalan dalam proses transportasi. Ekspedisi bisa seperti ini atau bekerja sama dengan jasa transporter yang sudah mempunyai sertifikat halal. Ada tapi belum banyak. Ada ya, bisa seperti itu. Ini ataunya ya bolehlah. Bisa begitu ya. Ada tambahan nggak? Melakukan verifikasi ke Permada pihak ketiga. Tambah unit mobil aja Bu. Kenapa? Menambah unit mobil. Menambah unit mobil boleh ya. Ini jangan atau tuh ya boleh. Atau menambah unit mobil sendiri boleh juga. Ya banyak ya yang lain-lain, silahkan itu kreasi Bapak Ibu. Kemudian berikutnya apalagi temuannya? Apa temuan terakhir? Baru. Pengembang produk ya. baru. Mengembangkan produk disinfektan. Nah, di sini aja nih kita copy. Oke. Rekomendasinya apa? Mengubah menunya. Menunya dirubah menjadi Ubah nama sih Bu.
Nama ya. Ya, Mengubah mengubah nama nama menu. menu di second Oke. karena Rekomendasinya sulit dalam proses sertifikasi halal. tidak menggunakan nama second. Second. Ya, diganti dengan nama lain misalnya yang sesuai ya persyaratan halal. Nah, itu yang bacon. Kemudian untuk lunches burger apa? Kalau lunches burger bagaimana? Perlu di Proses ada apa Oh ya, Bu? iya, lupa Nggak itu apa-apa ya, lemnya Bu. harus semua bahan bakunya harus Terus halal. memiliki sertifikat Daging ya, halal. Bahan bakunya halal, menggunakan termasuk daging cheese-nya. sapi atau Cheese juga domba yang sudah sertifikat halal. bersertifikat halal halal. Nah, semua yang bersertifikat bahan lain yang digunakan juga harus jelas berhalal. halalannya. Nah, contoh ya. Nah, ini contoh kalau Bapak Ibu mau menambahkan lagi silahkan dengan bahasa masing-masing. Sudah, tinggal dibuat dikirim. namanya. Dibuat namanya. Sudah dikirim. Oh, nggak Tadi. apa-apa, bagus dong. Nah, kemudian diupload di LMS tugas 2. Ya, gitu Bapak Ibu. Silahkan dikerjakan. Ini contoh saja ya, contoh yang kita bahas bersama. Mohon maaf, Bu. Hmm? Ini kan sudah dibahas bersama. Mm-mm. Ini kita perlu merevisi atau cukup yang sebelumnya tadi? Nggak apa-apa yang sebelumnya. Nanti kalau ada revisi lagi, nanti pasti diminta revisi oleh fasilitatornya. Ya, nggak apa-apa dengan bahasa ibu masing-masing yang lebih bagus, yang lebih keren bahasanya kan barangkali ya. Boleh dong Bu Bu, Elia, perbaikan. contohnya boleh dikirim Bu Elia. Contoh Ya, ini. itu contohnya Bu Elia. Dikirim ke grup Bu Elia. Improvisasi kata Bu Elia. Ini coret-coretan saja ini Bapak Ibu improvisasi ya. Ya, ada apa? Ini Perbaiki lagi ya. jadi Nanti saya izin. Data yang sudah dikirim boleh kita perbaiki lagi ya Bu ya? Boleh, boleh Ibu Makasih. diperbaiki lagi. Nanti di delete itu yang lama di sistem. Tapi nanti ini izin dulu Pak Osep nih, boleh nggak dikirim nih? Kalau boleh sama Pak Osep saya kirim ke grup. Izin dulu ya. Oke. Itu ya. Bu, saya mau nanya. Dikirim Bu sebagai contoh. Apa tuh yang mau tanya apa? Bu, kalau yang ada perubahan misalkan yang tadi kan ada jasa transporter, terus habis gitu tempat penggilingan, kita sudah mastiin transporternya sudah sesuai dengan yang halal lah, buat termasuk penggilingannya juga udah tersertifikasi halal. Nah, kita perlu laporan ke BPJPH lagi nggak sih, Bu? Lapor. Kan jadi baru kan, tadinya dari tidak ada menjadi ada, misalnya kayak Iya, transporter kalau ada baru. perubahan proses. Iya. Oh iya. Jadi kalau ada Soalnya saya perubahan bahan masukin di dan rekomendasi melaporkan juga ke BPJPH gitu. Oh Jadi iya, saya boleh mastiin ditambahkan di lapor. sini. Oh iya. Ya, Iya, ya nah, makasih ya, Bu. ya, gitu ya. Ini saya stop ya. lihat yang poin 5 Bu Eli Oh, tadi. Bapak mau lihat poin 5. Oke. Bu Eli. Ya. Nih Pak, nih. Nanti Bapak perbaiki lagi ya bahasanya. Ini kurang baik nih bahasanya. Silakan diperbaiki lagi sesuai dengan ide yang disempurnakan. Terima kasih Bu Eli. Ya, baik ya. Saya tutup, saya stop ini. Itu saja ya Bapak Ibu untuk apa pagi ini ya dari saya terkait dengan apa tadi? Saya menyampaikan apa tadi? Ada ingat nggak topik saya apa yang saya bahas? Si bahan dan proses produk halal. Iya, unit kompetensi keberapa itu Bu Syarifah? Unit kompetensi ketiga. Ketiga. Iya, ya jangan lupa ya Bapak Ibu. Unit kompetensi yang ketiga, mengawasi bahan dan proses produk halal. Ada 5. Nah, ini kita review satu ini. 5 elemen kompetensi yang dilakukan dalam mengawasi bahan dan PPH. Apa saja yang pertama? Mengawasi Mengawasi pengadaan bahan. Pengadaan bahan halal.
Penanganan bahan Mengawasi halal. penanganan Penanganan bahan, bahan, Panel 3, mengawasi penanganan produk halal, mengawasi proses produk Proses halal. produk halal. Yang keempat, penanganan penanganan produk produk halal, oh iya, mengawasi penanganan produk halal. Yang kelima, di video saya Pengembangan pengembangan produk halal. pengembangan produk ya. Nah, 5 elemen kompetensi, 5 hal yang dilakukan Bapak Ibu ya dalam mengawasi bahan dan PPH. Plus satu lagi adalah membuat laporan. melaporkan ya, membuat laporannya ya. Ini adalah unit kompetensi yang ketiga Bapak Ibu ya. Sampai di sini saja saya ya sesinya. Nanti akan dilanjutkan oleh Ibu Rahmayanti ya. Bu Rahmayanti nanti yang akan mengisi sesi berikutnya nih. Unit kompetensi keempat, penanganan produk yang tidak sesuai kriteria halal ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam penyampaian ya. Sampai ketemu lagi ya di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih.